Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi teman-teman ya. Kali ini kita akan mereview ya sebuah reel keluaran terbaru dari brandnya Daido, yaitu Daido Cosmic di ukuran 3000 HSSW ya. Ya teman-teman ya, untuk Cosmic ini sebenarnya sudah di 2-3 bulan yang lalu lah ya teman-teman ya. Dan sudah ada review bongkar-bongkar dari beberapa teman-teman YouTuber yang lainnya. Namun ya saya sih penasaran saja ya teman-teman kalau nggak buka langsung ya. Jadi sama-sama lah ya kita lihat sekali lagi dari review Daido Cosmic ukuran 3000 HSSW ya. Pertama kita lihat dulu ya dari bagian boxnya. Di sini ada fitur dan spesifikasinya. Oke. Untuk fiturnya dia 7+1 stainless steel ball bearing, kemudian dia gear rasionya high speed ya di 6.2:1. Kemudian dia punya fitur MTD carbon maximum drag system ya. Jadi ini drag systemnya pakai drag washer berbahan carbon tech, biasanya seperti itu ya. Kemudian ini 360 salt water protection ya, berarti semestinya seluruh bagian terlindungi. Nanti kita cek saja. Advanced Clicker Structure Teknologi, Brass Pinion Gear, Enzing Drive Gear ya. Jadi pinionnya berbahan kuningan dan untuk drive gearnya berbahan zinc ya. Kemudian CNC anodized aluminium spool, CNC anodized aluminium reel stand ya, dia sudah ada dilengkapi dengan reel standnya. Kemudian dia ada carbon twin handle ya. Oke, apakah dia juga ada handle biasanya, nanti kita lihat. Lightweight slim knob ya, jadi knobnya itu dia buat slim, kemudian computerized bell arm system dan interchangeable handle. Oke, di ukuran 3000 HSSW ya. Di sini juga ada spesifikasinya, ball bearing 7+1, gear ratio 6.2:1, maksudnya di 11 kilo ya. Kemudian line capacity, kalau kita pakai tali berdiameter 0,2 masuk 360, 0,25 mm 230 meter. Dan kalau kita pakai tali berdiameter 0,3 mm itu masuk 160 meter ya. Oke teman-teman ya, jadi langsung saja kita lihat ya penampakan dari Daido Cosmic di ukuran 3000 HSSW ya. Oke, di sini langsung ada keterangan casting edit ya. Jadi ini untuk casting mode ya teman-teman ya. Seperti ini. Kita lihat dulu dalemannya. Di sini ada double handle-nya ya, berbahan karbon ya ini ya. Ya, berbahan karbon teman-teman ya. Karbon composite ya. Oke. Kita coba pasang yang ini saja ya. Tapi kita coba lihat juga yang untuk single ya, ada nggak ya? Oke, ada yang single handle-nya. Ya, yang single handle-nya dia dari bahan, oke sebentar, ini belum dibuka. Ya, untuk single handle-nya ya karbon juga ya, seperti ini ya. Ya, tapi ini karbon composite ya teman-teman ya, bukan karbon grafit ya. Grafit itu juga karbon teman-teman ya, allotrope karbon. Tapi kalau ini sih karbon composite ya. Saya nggak tahu campurannya apa, yang jelas sebuah pabrikan ya pasti merahasiakan campurannya ya teman-teman ya. Oke, ada lagi ya. Di sini ada manual booknya, skematik ya. Coba saya keluarin dulu skematiknya, dan ada apa lagi nih ya, ada extra knob handle ya. Ya seperti ini ya teman-teman ya penampakannya. Jadi ini warnanya bunglon ya, ungunya ada ya. Bisa juga kelihatan warnanya gelap ya kalau tidak ada cahaya. Coba saya matikan ya. Jadi kalau seperti ini kan tidak kelihatan ya, ungunya nggak begitu kelihatan lah ya teman-teman ya. Nah ketika ada cahaya dia baru kelihatan ya, ada biru ungunya ya. Oke, seperti ini ya penampakannya ya. Kelihatan kesannya mewah sekali ya, mewah sekali. Kita cek putarannya ya, smooth ya teman-teman ya. Oke, kemudian ini memang agak berat ya di awal ya, karena gear rasionya ini tinggi ya. Jadi di awal putarannya lumayan agak ada hambatan sedikit ya. Tapi selanjutnya lancar ya, mulus ya teman-teman ya. Seperti ini penampakannya.
Ya, kita lihat dulu ya untuk beberapa bagian di reel ini. Di sini ada keterangan RPG 2 ya, Reinforced Power Graphite 2 ya. Jadi ini bahannya grafit teman-teman ya. Karbon berjenis allotrope karbon grafit ya. Oke. Kemudian di bagian foot ada keterangan ya, Daido. Oke, kemudian ya ini langsung bisa kita lihat ya teman-teman ya. Di bagian skrunya ini rata-rata pakai skru bintang ya. Oke, kita coba cek gear ratio dulu ya. Gear rasionya 6.2/1, posisi ya, kita cari yang pas di tengah. Oke, seperti ini ya. Ya, jadi handle berdiri dan bell wire menghadap ke sebelah kanan. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 ya, ini kan belum ke tengah ya, jadi lewat sedikit ya, seperti ini ya, 6.2/1 lah ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita coba timbang dulu ya. Oke, jadi kita coba timbang menggunakan reel stand dan double handle ya. Karena kan pemakaian nanti seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa ada gambaran beratnya seperti apa ya kalau ini dipakai untuk casting. Ya, di 283 gram ya, lumayan berat ya teman-teman ya, lumayan berat ya. Kalau 283 itu rata-rata untuk reel yang ukuran 4000 ya. Ya, jadi kalau main UL-an ya nggak cocok ya teman-teman ya pakai yang ukuran 3000 ini lebih pasnya model popping ya teman-teman ya, ataupun casting yang agak-agak babon ikannya ya. Oke, kemudian gear ratio sudah ya, putaran sudah. Kita coba dengar suara clicker ya. Ya, ini suara clickernya enak didengar ya, nggak terlalu nyaring ya, tapi ini oke lah ya. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita coba bongkar saja dulu ya teman-teman ya. Tapi kita bongkar duluan, baru nanti kita akan review satu persatu ya untuk part-partnya ya. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, jadi ini sudah kebongkar semua dan kita akan cek satu persatu ya. Pertama kita coba cek ya dari jumlah ball bearing ya. Dia di sana dikatakan 7+1 stainless steel ball bearing. Oke, kita coba hitung dulu ya untuk jumlah ball bearingnya. Pertama itu ada di bagian atas advance clicker ya teman-teman ya. Kedua di line roller ya. 34 di bagian atas bawah dari one way clutch. 56 ya ada di bagian atas bawah dari drive gear atau di bagian kiri kanan dari drive gear. Dan yang terakhir ketujuh ada di bagian oscillation gear. Jadi jumlahnya pas ya, 7+1 roller bearing yang ada di one way clutch. Oke, sekarang kita coba ukur satu persatu ya dari ball bearingnya. Pertama yang ada di atas advance clicker. Untuk ball bearingnya mempunyai ukuran di bagian diameter dalam 7 mm, diameter luar di 11 mm, dan tebalnya ada di 3 mm. Ini untuk yang di bagian advance clicker. Kemudian yang di bagian line roller, dia mempunyai diameter dalam di 5 mm, diameter luar ada di 8 mm, dan tebalnya ada di 2,5 mm. Oke, kemudian di bagian atas dari one way clutch ya. Di atas dari one way clutch kita coba keluarkan dulu. Ya, dia punya frame-nya dari bahan aluminium ya frame-nya. Jadi bagus ini ya. Kalau bahan plastik kan lama kelamaan kan akan aus ya. Jadi ya nanti lama kelamaan pasti oblak lah kalau yang berbahan plastik. Kalau ini dia punya cover ball bearingnya dari bahan aluminium ya. Ya, kita coba cek saja dulu ya untuk apakah dia ada kandungan magnet ya dan kadar besinya. Kita coba cek. Oke, tidak ada ya. Jadi ini aluminium,
Kalau untuk ball bearing sudah pasti ada lah ya. Oke. Untuk ball bearing yang ada di bagian atas dari one way clutch, diameter dalam di 7 mm, diameter luar ada di 14 mm, dan tebalnya ada di 5 mm. Oke, kemudian ball bearing yang ada di bawah one way clutch. Oke, kita coba ukur diameter yang ada di bagian bawah dari one way clutch. Diameter dalam di 7 mm, diameter luar ada di 13 mm, dan tebalnya ini ada di 3,5 mm. Oke. Kemudian ball bearing yang ada di bagian atas dari drive gear ya, atau di sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Oke, diameter dalamnya ini ada di 8 mm, diameter luar ada di 14 mm, dan tebalnya ini ada di 4 mm. Oke, kemudian yang ball bearing di bagian bawah dari drive gear atau di sebelah kanan ya, ini diameter dalamnya ada di 7 mm ya, diameter luar ada di 11 mm, dan tebalnya ini ada di 3 mm. Oke. Kemudian ball bearing terakhir yang ada di oscillation gear, ini diameter dalam ada di 6 mm, diameter luar ada di 10 mm, dan tebalnya ada di 3 mm. Oke. Ya, kemudian kita lanjut ke bagian handle dulu ya. Handle kita sudah cek ya, dia tidak ada ball bearing, dia hanya ada bushing ya. Asnya langsung menjadi bushing dan kemudian dikunci ya hanya dengan skru saja ya, seperti ini ya. Oke. Tapi kita coba lihat ya, untuk di bagian handle-nya dia ada seal. Oke, satu seal. Kemudian di cap handle ada satu seal, atau di reel stand ya. Ini di reel stand ada satu seal, dua seal. Kemudian 3 seal di bagian drag knob spool. Kemudian seal keempat ada di bagian atas dari baut rotor atau di head main shaft. Jumlah seal sudah ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini hanya ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 seal ya teman-teman ya. Kemudian spool ya, spoolnya ini shallow spool, dan untuk bibirnya sudah V-shape ya, ini sudah V-shape spool ya, jadi bibirnya berbentuk V ya, seperti itu. Oke, kemudian untuk di bagian drag washer system ya, dia menggunakan drag washer berbahan carbon tack ya teman-teman, seperti ini. Oke. Dan ada juga 2 dishwasher dan 1 key washer ya. Kita coba cek ya untuk kandungan ferritnya teman-teman ya, di bagian dishwasher dan key washer. Ya, sudah rendah kadar besi ya di sini ya teman-teman ya, tidak lagi ada kandungan magnetnya. Oke, kemudian kita lihat sepintas ya di advance clicker, dia pakai bushing ya teman-teman ya. Ya sayangnya bushingnya nggak terlalu panjang ya. Jadi kalau dia panjang kan dia bisa masuk sampai ke dalam sini ya, ke dalam spool ya. Ya ini memang masuk juga ya, tapi nggak terlalu ya teman-teman ya, karena dengan bearing pun dia lebih hampir ya beda dikit lah ya. Nih saya kasih bearing ya sedikit sekali ya teman-teman. Jadi kalau kita posisi masuk di sini ya, dia nggak masuk sampai ke dalam sini ya. Kalau dia sampai ke atas sini, ini lebih bagus lagi teman-teman. Jadi dia nggak oblak ya. Seperti itu. Oke. Kemudian line roller ya, kita lari ke line roller, dia berbahan kuningan teman-teman ya, jadi tidak panas kalau ada gesekan. Selanjutnya untuk di bagian rotor teman-teman ya, untuk spring guide-nya dia sudah menggunakan per, dan untuk arm guide-nya sudah menggunakan berbahan metal logam ya, seperti ini. Oke. Ya, dan untuk rotornya, materialnya kita coba cek bendingannya teman-teman ya. Seperti ini. Ya, ini rigid sekali ya. Jadi reinforced power graphite ya. Karena biasanya kalau graphite
ya, karena itu adalah jenis dari karbon juga ya. Grafit itu adalah jenis dari karbon. Bedanya kalau karbon itu masih ada senyawa lain, sedangkan kalau grafit itu sudah benar-benar allotrope karbon yang memang sudah dipisahkan ya. Jadi hanya ada sejenis dan memang jatuhnya dia lebih fleksibel, lebih lunak ya. Nah, sedangkan kan ini reinforced power grafit, jadi saya pikir sih tingkat kepadatannya atau density-nya dia lebih perkuat lagi ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Kemudian di bagian pinion gear ya teman-teman ya, tadi sudah kita ukur untuk ball bearingnya. Sekarang kita coba cek untuk pinion gearnya ya. Untuk pinion gearnya dia punya panjangnya ya, panjang dari pinion gearnya ini di 40,5 mm ya. Kemudian diameter gearnya ya ini ada di ya sekitar 8,3 8,4 lah ya. Ya, sekitar 8,3 mm ya. Kemudian di asnya dia di 5 mm ya untuk asnya. Oke, kita coba ke bagian ini ya, cover dari one way clutch ya, penguncinya ya. Ini apakah ada kandungan magnetnya? Oke. Ya, ini sudah rendah kadar besi ya. Jadi ini sih berbahan sepertinya aluminium ya teman-teman. Jadi dia nggak ada kadar besi sama sekali ya. Selanjutnya untuk di bagian drive gear, oke. Di drive gear di bagian asnya sudah berbahan stainless ya. Sedangkan untuk di bagian gear payungnya dia masih berbahan zinc. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita coba ukur diameternya ya, diameter payungnya ini ada di 27,4 ya, 27,4 mm. Sedangkan untuk panjang as gearnya ini ada di 24,5 mm ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Ya, kemudian untuk di bagian main shaft ya, ini main shaftnya stainless steel ya. Tapi kita coba cek ya, apakah ini stainless steel varetic, ada kandungan magnetnya. Jadi kadar besinya tinggi. Kalau dia tidak nempel di magnet, berarti ini stainless steel 304, kadar besinya sudah rendah ya teman-teman. Kita coba. Ya, jadi ini sudah tidak nempel lagi. Jadi kadar besinya rendah ini teman-temannya. Ini adalah stainless steel 304 ya. Kemudian dia juga sudah ada pin slider ya, pin slider berbahan stainless ya, tidak ada lagi kandungan magnetnya ya, dan ini kadar besinya rendah ya, stainless 304 juga lah ya. Oke, untuk body ya, untuk bodinya seperti ini, reinforced power grafit 2 teman-teman ya. Jadi ini kaku sekali ya, karena sejatinya ya kalau grafit itu ya lebih fleksibel ya. Ya, density-nya sekitar 2,2 ya. Kalau di reinforce ini bakal lebih padat lagi teman-teman ya. Jadi bisa lebih tinggi lagi ya. Ya, dibanderol di harga sekitar 430.000, variatif 430 sampai dengan 470.000 ya teman-teman ya, tergantung online shopnya. Saya pikir sih ya ini cukup worth it lah ya teman-teman ya. Ya, jadi kesimpulannya teman-temannya, kalau untuk materialnya sendiri ya ini sudah support banget untuk saltwater teman-temannya. Jadi mau dibawa ke laut ini oke. Ya tinggal nanti sesuaikan saja ya. Kalau misalnya ukuran 1000 ya bisa main pinggiran ya di 7 kilo. Kalau untuk dipakai yang ukuran 3000 bisa untuk popping, kemudian juga untuk casting yang di tengah ya. Jadi kalau saya pikir sih ini cukup worth it lah ya teman-teman ya, karena pesaingnya ya di harga 400 ribuan ya bisa dikatakan sih cukup banyak ya. Kalau untuk yang ukuran 1000 sih banyak sekali teman-teman ya. Baik itu dari brand Iroli, Sevius, kemudian Sikari Delta. Kalau yang ukuran 1000 ya, ya yang seperti Maguro Bara yang 800 UL-an juga ikut bersaing di situ ya. Tapi kalau untuk di ukuran 3000 ya kelas-kelas Maguro, yang Maguro Beretta, IDX ya, ya SRV ya, itu sama-sama grafit material ya, bisa jadi pesaing yang cukup ketat juga lah ya, dengan level yang sama di harga 400 ribuan. Jadi mungkin
Intinya ini bisa jadi salah satu referensi teman-teman ya, ya terutama yang suka dengan brand Daido ataupun juga dengan desainnya yang memang lebih banyak variatifnya ya di seri Daido ya. Contohnya saja sesama Daido saja itu ada Thalassa, kemudian juga ada Craven ya. Jadi ini bolehlah ya, bisa jadi salah satu pilihan buat teman-teman sekalian. Ya jadi itu saja dulu teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah menyimak terus channel Lomi Fishing, dan nantikan terus video-video selanjutnya, dan juga jangan lupa untuk hidupkan terus lonceng notifikasi. Bagi yang belum, segera hidupkan lonceng notifikasinya, dan sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.